Kerajaan Pontianak dan Banjar. Kerajaan Pontianak. Masuknya agama Islam ke Kalimantan Barat bersamaan juga dengan masuknya agama ini ke daerah-daerah lain di Indonesia sekitar abad ke-16 Masehi. Penyebarannya ke Kalimantan Barat antara lain melalui Palembang, sebagian dari Brunei, Kalimantan Utara, dan juga ada yang langsung dari tanah Arab. Tentang kapan masuknya Islam di Kalimantan Barat, pada sekitar abad ke-18 ada rombongan pendakwah dari Tarim yang datang ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajari penduduk sekitar cara membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan juga ilmu hadis. Salah satu orang yang ada dalam rombongan pendakwah itu adalah Syarif Idrus. Jadi, masuknya Islam di Kalimantan Barat berjalan secara alami. Habib Hussein Al-Qadri sebagai guru pendakwah pertama dilanjutkan oleh putranya Syarif Abdurrahman Al-Qadri bersama para kadri dakwah lainnya. Tahun 1145 mulanya mereka tiba di Aceh. Sambil berdagang, mereka mengajarkan agama Islam di sana. Masuknya Islam di kota Madia Pontianak bersamaan dengan berdirinya Masjid Sultan Abdurrahman atau Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak didirikan pada tahun 1771 oleh Syarif Abdurrahman, putra Al-Habib Hussein, keturunan Rasulullah dari Imam Ali Arido di daerah muara Sungai Kapuas yang termasuk kawasan yang diserahkan Sultan Banten kepada Ivoce Belanda. Masyarakat Kalimantan mudah menerima Islam karena faktor perkawinan, perdagangan, dakwah, kekuasaan, kesenian. Nama-nama Raja Pontianak: Rahman Al-Qadri, Syarif Qasim Al-Qadri, Syarif Osman Al-Qadri, Syarif Hamid Al-Qadri, Syarif Yusuf Al-Qadri. Penyebab keruntuhan Kerajaan Pontianak. Era kekuasaan Sultan Syarif Muhammad redup seketika seiring kedatangan bala tentara Kekaisaran Jepang ke Pontianak pada tahun 1942 pada 24 Januari 1944 karena dianggap memberontak dan bersekutu dengan Belanda. Jepang menghancurkan Kesultanan Pontianak dan beberapa kesultanan-kesultanan Melayu di Kalimantan Barat. Berikut ini adalah peninggalan Kerajaan Pontianak, yaitu Keraton Kadriah, Makam Batu Layang, dan Masjid Jami Pontianak. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjarmasin merupakan kerajaan Islam pertama yang berkembang di Kalimantan Selatan. Agama Islam sangat besar pengaruhnya di Kerajaan Banjarmasin, baik di bidang sosial, budaya, pemerintahan, serta aspek-aspek kehidupan masyarakat yang lainnya. Pengaruh Islam yang dominan terhadap kehidupan di Kerajaan Banjarmasin itu salah satunya dipengaruhi oleh proses masuk dan perkembangannya agama Islam di Kerajaan Banjarmasin. Alasan pemilihan judul tersebut bahwa sampai saat ini belum ada kerajaan khusus yang membahas kedatangan Islam dan perkembangannya di Kerajaan Banjarmasin. Beberapa pembahasan dan penulisan mengenai sejarah Kerajaan Banjarmasin yang ada belum memberikan gambar yang mengenai proses masuk dan perkembangan Islam di Kerajaan Banjarmasin. Hal ini dirasa penelitian penting untuk dikaji mengingat Kerajaan Banjarmasin adalah kerajaan Islam pertama yang berkembang di Kalimantan Selatan. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-20, lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga 1905. Hampir 4 abad berdiri, kesultanan ini mengalami beberapa kali pemindahan ibu kota pemerintah hingga yang terakhir di Kayu Tangi atau sekarang dikenal sebagai Martapura, Kalimantan Selatan. Raja-raja Kerajaan Banjar.
Sultan Suryansyah, Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, Sultan Musta'inbillah, Sultan Inayatullah, Sultan Saidullah, Sultan Riayatullah atau Adipati Halid, Sultan Amirullah Bagus Kesuma. Penyebab keruntuhan Kerajaan Banjar. 1. Perebutan kekuasaan keturunan Sultan Adam. Terdapat 3 kelompok yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan Kerajaan Banjar. Kelompok tersebut adalah Prabu Tamjidillah dan Hidayatullah. Rakyat Banjar sangat memilih kelompok Hidayatullah sebagai penerus kekuasaan karena tanggung jawabnya. Walaupun begitu, Belanda pada akhirnya mengangkat Tamjidillah. Pengangkatan ini yang menandai keturunan Banjar. 2. Keinginan VOC dan Belanda memonopoli perdagangan di Banjar. Pada awalnya, VOC berusaha memonopoli perdagangan di Banjar. Hal tersebut dikarenakan Banjar menguasai komoditas lada sehingga hal itu menggiurkan di mata VOC. Usaha mereka melobi pemerintahan Banjar gagal hingga akhirnya mereka memakai jalan kekerasan dan berhasil. Setelah VOC, Belanda juga ingin memonopoli perdagangan di Banjar sekaligus menguasainya. Belanda menggunakan strategi adu domba antara Prabu Anom, Tamjidillah, dan Hidayatullah. Si saat Belanda berhasil, hanya saja perjuangan Banjar masih diteruskan oleh Pangeran Antasari. 3. Serangan Belanda. Belanda berusaha menguasai Banjar dengan berusaha menyerang dan menangkap Pangeran Antasari. Serangannya berhasil akan tetapi penangkapannya selalu gagal. Setelah Pangeran Antasari wafat, perjuangannya diteruskan oleh Sultan Muhammad Seman. Perjuangan berlanjut hingga Sultan Muhammad Seman gugur pada 1905 dan Banjar akhirnya runtuh. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Banjar, yaitu Masjid Sultan Syuriansah, Makam Sultan Syuriansah, Makam Sultan Sulaiman.